Kalau kamu udah pernah ngoding di Unity, suatu waktu tuh pasti akan ketemu dengan yang namanya dependensi hell ini nih. Yang mana codingan kita tuh jadi sangat bergantung antara satu kelas dan lainnya, sampai-sampai jadi ribet banget buat diurusin. Setiap kamu ubah salah satu kelas, kamu jadi harus ngelakuin perubahan di kelas lain, dan kalau ada bug di satu tempat, maka muncul bug-bug di tempat lain, yang ujung-ujungnya tuh ngefek lagi ke kelas yang lainnya lagi. Di video kali ini, kita akan belajar bareng satu teknik untuk ngurangin ketergantungan antar kelas tadi dengan sebuah programming pattern yang namanya observer pattern. Dan gimana caranya kita bisa ngegunain observer pattern ini di game yang kita bikin. Let's go! Halo semuanya, selamat datang di channel Ksatria Game Dev, channel yang ngebahas bermacam-macam hal tentang game development. Gimana nih kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian masih semangat buat belajar ngoding bareng-bareng sama saya ya. Hari ini, saya mau ngomongin sebuah pattern di programming yang namanya observer pattern. Observer pattern itu bisa ngebantu kita buat ngelepas ketergantungan satu kelas kepada yang lainnya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita langsung aja nyemplung dulu yuk ke contoh projectnya. Saya punya satu project mobil-mobilan nih, yang isinya tuh ada mobil yang bisa jalan keliling-keliling tempat parkir kayak gini. Seiring berjalannya waktu, si mobil ini tuh punya bensin, yang indikatornya tuh ditunjukin sama UI berbentuk cincin di sekitar mobilnya ini. Terus kalau kita nabrakin mobilnya ke kon, yang warnanya orange ini nih, kameranya bakal geter, dan skornya bakal nambah ya. Dan terakhir, kalau misalkan bensinnya udah habis, gamenya tuh akan berhenti dan munculin game over seperti ini. Cukup sederhana ya. Sekarang kita coba lihat implementasi scriptnya. Langsung saya bawa ke komponen script yang gerakin mobilnya ini, namanya player car ini ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di dalam player car ini ada banyak hal yang dilakuin ya. Yang pertama, di bagian parameter dan internal komponen ini, adalah parameter dan komponen-komponen dari game yang diperlukan buat ngegerakin mobilnya. Seperti acceleration dan lain sebagainya. Di bagian bawah, yang region movement ini adalah bagian untuk ngegerakin mobilnya. Buat hari ini, saya mau fokusin ke bagian tengah-tengah ini nih. Bisa kita lihat ya, di bagian atas ini, player car ini tuh punya eksternal komponen 4 biji nih, yang diperlukan buat ngupdate berbagai macam hal di game ini. Jadi ada buat ngupdate cincin bensinnya, ada buat ngupdate speed, ada buat nunjukin game over, dan juga buat nambahin skor dan ngegeterin si kamera. Jadi kita bisa lihat ya, ada 4 eksternal komponen yang diperlukan oleh player car ini. Nah, karena player car ini membutuhkan referensi ke kelas-kelas lain, kita bisa bilang istilahnya itu adalah player car ini tuh punya 4 dependensi ke kelas lain. Kalau kita bikin jadi satu diagram, maka kita tuh bisa gambarin hubungan kelas player car ini dengan kelas yang lain tuh kayak gini. Jadi 4 dependensi tadi ditunjukkan oleh tanda panah ini ya, dari player car ke kelas-kelas lain. Kalau kita lihat, script ini kan udah jalan aja ya. Tadi gamenya juga udah berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, tapi yang jadi masalah, si player car ini tuh punya banyak banget dependensi. Ngaruhnya apa sih? Ngaruhnya adalah, apapun yang terjadi di salah satu kelas ini, maka script player car ini tuh juga akan kena perubahannya. Dan ini juga menyebabkan si player car ini tanggung jawabnya jadi kegedean nih. Karena dia nggak cuma ngegerakin mobil, tapi juga harus ngeganti UI, ngegeterin kamera, dan sebagainya. Jadi istilahnya nggak cocok sama single responsibility principle lah. Nah, disinilah observer pattern itu tuh bisa ngebantuin kita. Tapi sebenarnya observer pattern itu apa sih? Kalau menurut definisi di luar sana yang teman-teman bisa cari, intinya tuh observer pattern ini kayak gini nih. Jadi ada satu benda yang disebut dengan subject, yang dia tuh memiliki banyak benda lain yang disebut dengan observer. Nah, kalau misalkan subject ini tuh berubah state-nya, datanya atau sebagainya, maka si observer ini tuh mendapatkan notifikasi dan bisa ngubah dirinya sendiri berdasarkan perubahan tersebut. Contohnya gimana sih? Misal ya nih, kalau kamu suka sama channelnya YouTube seseorang, kamu kan bisa klik subscribe ya. Jadi tiap kali nanti ada update dari channel tersebut, kamu langsung bisa dapetin notifikasinya. Nah, dengan cara kayak gini, si channel ini tuh adalah subjeknya. Dan kita sebagai penonton adalah observer yang nungguin notifikasi update video terbaru dari videonya. Jadi itulah observer pattern ya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita ngimplement observer pattern di project ini? Sebenarnya ada beberapa cara, tapi mungkin yang menurut saya cocok di sini adalah pakai konsep C# yang namanya event. Bagi kalian yang belum paham apa itu event, kalian bisa kunjungin video tentang event yang pernah saya buat sebelumnya di sini ya.
Nah, kita akan bikin beberapa event yang akan kita trigger di saat momen-momen tertentu di gamenya. Oke, kita langsung aja ya. Saya akan buat suatu event yang akan di-trigger ketika si player nabrak kon yang berwarna orange tadi. Ada beberapa cara buat implementasi event di C#, misalkan pakai delegate atau action. Buat hari ini saya akan pakai cara action ya. Jadi saya akan bikin langsung event di sini. Public, keywordnya event, saya akan bikin action dan dia nggak pakai parameter. Namanya adalah onCollideWithProps. Jadi event ketika nabrak props ya. Event ini di-trigger di mana nih? Event ini di-trigger di bagian onCollisionEnter ini. Jadi kita cek dulu apakah event dari onCollideWithProps ini tuh ada subscribernya atau enggak dengan ngecek dia tidak sama dengan null. Lalu kita panggil invoke-nya. Kayak gini. Atau kita bisa pakai cara yang lebih simpel dengan menggunakan operator null propagation kayak gini nih. Jadi kita langsung aja onCollideWithProps, lalu kita kasih operator tanda tanya. Ini buat ngecek tidak sama dengan null, lalu kita langsung panggil invoke. Ini yang atas sama yang bawah nih sama ya, cuma yang bawah lebih singkat aja. Jadi saya mau pakai yang bawah. Oke, sekarang kalau kita lihat nih, ada dua tempat nih yang butuh onCollideWithProps ini, Game Manager sama CamFX ini ya. Ya udah, langsung aja kita ganti implementasi di sana jadi menggunakan event. Pertama di Game Manager dulu nih. Pertama, saya tambahin dulu referensi ke player car kayak gini. Jadi serialize field, private player car, namanya player car, sama dengan null. Kenapa sih saya pakai serialize field private? Karena kan sebenarnya referensinya ini cuma di drag dari inspektor ya, dia tidak dibutuhkan lagi di kelas lain. Maka saya lebih prefer keywordnya tetap pakai private, tapi kita serialize field biar dia muncul di inspektor. Lalu dengerin eventnya di mana? Biasanya kalau mono behavior paling tipikal itu adalah munculin dia di on enable sama on disable. Jadi di on enable player car tadi eventnya adalah onCollideWithProps. Lalu saya tambahin metode baru ya. Jadi onCollideWithProps. Nah, di dalamnya ini saya panggil addScore tadi. AddScore saya tambahin skornya 15. Terus jangan lupa di on disable juga kita hilangin listenernya ya. Jadi biar dia nggak nyangkut di memori. onCollideWithProps minus sama dengan onCollideWithProps. Terus karena si addScore ini udah nggak dipanggil dari luar, kita ganti jadi private ya keywordnya. Nah berarti yang di player car ini kita udah nggak butuh, jadi kita hapus. Dan dependensi yang di atas juga referensinya kita hapus juga. Sekarang kita lakuin hal yang sama buat camera effects juga ya. Jadi caranya sama, tapi karena kita udah tahu kita mau dihapus, ya udah kita hapus duluan aja. Ini hapus camera effects-nya. Di sini kita hapus, lalu kita lanjutin ya implement kamera effects-nya. Nah, jadi seperti tadi kita tambahin dulu referensinya player car, lalu di on enable kita tambahin player car, onCollideWithProps. Nah di sini kita nggak harus bikin metode baru karena si ShakeCam ini signature-nya sama dengan event onCollideWithProps-nya ya. Dia nggak pakai parameter, return type-nya void. Jadi kita langsung aja bisa panggil ShakeCam. Lalu di on disable. Di sini juga player car, onCollideWithProps, unlisten ke ShakeCam. Dan ini kita jadikan private ya. Oke, kita udah selesai implement event yang dua ini ya. Kita coba play gamenya dan lihat apa yang terjadi. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di player car ini, tadinya kan ekstra komponen ini ada 4 ya. Tapi sekarang kan udah kita hapus 2. Jadi si player car ini sekarang sudah berkurang 2 dependensinya. Nah sebelum kita jalanin, kita tambahin dulu dependensi player car ini di camera FX dan di game manager tadi ya. Jadi di game manager, saya tambahin referensi ke player car. Dan juga di kamera effects, di kamera parent ini saya juga tambahin referensi ke player car. Oke, sekarang kita play gamenya dan kita lihat apa yang terjadi ya. Ya, jadi gamenya jalan. Kalau nabrak kon masih getar dan juga skornya tetap nambah ya, seperti tadi sebelumnya. Ya, pas kita play tadi, sebenarnya gameplaynya nggak ada bedanya ya. Tapi ingat lagi, tadi di komponen player car ini udah nggak ada lagi tuh komponen game manager dan camera effects yang drag ke sini. Nah, kalau kita balik lagi ke diagram yang tadi nih, awalnya kan kita bisa lihat ya, player car itu punya 4 dependensi ke 4 kelas yang lain ini nih. Nah, tapi dengan kita mengimplement observer pattern, perhatikan apa yang terjadi nih ya. Dia jadi berubah alur dependensinya jadi kayak gini. Jadi dengan pakai observer pattern, si camera effects sama game manager inilah yang jadinya punya referensi ke player car. Dan
si player car ini bertindak sebagai subjek yang nge-broadcast perubahannya dari dirinya. Nah, sementara si camera effect sama game manager ini jadi observer yang ngedengerin perubahan dari si player car tadi. Dengan mengimplementasi observer pattern, si player car itu jadinya nggak perlu tahu juga siapa yang ngedengerin dia dan apa yang terjadi saat eventnya di broadcast. Nah, ini kan baru dua nih yang kita implement observer pattern. Nah, kalau misalkan kita implement semuanya, bentuknya tuh jadi kayak gini guys. Jadi sekarang itu si player car itu nggak punya lagi dependensi keluar. Kelas-kelas lain lah yang jadi punya dependensi tunggal ke player car. Dan si player car bertindak sebagai subjek yang akan nge-broadcast perubahan yang dia ganti. Dan kelas-kelas lain itu jadi observer yang ngedengerin dia. Kalau kita lihat lagi di Unity nih, hasilnya jadi kayak gimana. Nah, ini semua eventnya udah saya implementasi ya. Jadi sekarang ada 4 event. Dan di bagian dalam ini tuh udah nggak ada lagi referensi ke kelas-kelas lain. Kita lihat juga yuk di komponen player car-nya kayak gimana. Nah, bisa kita lihat nih, sekarang tuh player car komponen nggak ada lagi tuh eksternal komponen yang harus di-drag ke dalam sini. Dan kalau kita jalanin gamenya, ini gamenya akan berjalan seperti biasa ya, dan nggak ada error apapun. Jadi si player car ini jadi berdiri sendiri nih, nggak ngehubung ke kelas lain, membuat dia jadi lebih independen dan tidak bergantung sama update apapun dari kelas lainnya. Sehingga lebih mudah untuk di-maintain dan juga dikembangkan nantinya. Oke guys, jadi itu implementasi sederhana tentang observer pattern ya, yang ngebikin suatu kelas itu bisa lebih independen sehingga kita bisa lebih mudah nge-maintainnya. Nah, sebenarnya ada lagi nih hal menarik yang bisa kita bahas dari observer pattern ini. Kalau kita lihat di diagram ini, player car itu kan emang udah bebas dari dependensi ya, nggak ada lagi dia harus nge-refer ke yang lain. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita butuh yang lebih modular lagi, di mana di antara kelas ini tuh bener-bener nggak bergantung satu sama lain, tapi mereka masih bisa berkomunikasi nih. Ada satu programming pattern lain, saudaranya si observer pattern ini, yang namanya tuh publisher subscriber pattern, atau biasa disebut pub/sub. Pub/sub ini tuh cocok buat diimplementasi di sistem-sistem yang cukup terpisah dari inti gamenya. Contohnya misalkan ngebikin achievement system. Kalau misalkan teman-teman penasaran sama pub/sub ini, komen aja langsung di bawah ya. Jadi saya bisa tahu nih dan bisa nge-share juga apa itu pub/sub pattern. Dan kalau misalkan teman-teman ada komentar lain atau feedback tentang observer pattern ini, jangan ragu juga buat isi komennya ya. Thank you banget loh udah mau belajar di video kali ini bareng sama saya. Like aja videonya kalau suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.